Guys, udah subscribe channel YouTube gue belum? Kalau belum, di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa, jangan di skip iklannya, supaya gue bisa bikin kandang baru guys, karena ini masih banyak lahan yang bisa digarap. Oke? Teman-teman, jadi sekarang waktunya gue menjawab sesi Q&A dari kalian ya, pertanyaan dari Instagram kemarin cukup banyak juga, tapi gue cuma saring 9 pertanyaan aja yang akan gue jawab. Jadi kita langsung mulai aja sekarang ya. Ini yang pertama dari Alfian Syah Zikri. Sulcata, Parda, Emis lebih susah mana perawatannya? Oke, jadi kalau masalah perawatan, Emis jelas paling gampang. Tapi kan Emis itu dilindungi ya, jadi tidak boleh dipelihara kalau nggak ada izin piaranya. Jadi kalau antara sulcata sama pardalis, mereka berdua ini kan sama-sama torto tipe gurun ya, yang mana dia harus panas. Jadi harus panas dan juga harus selalu ada lampu. Tapi kalau dibandingin sulcata dan pardalis, gue lebih menyaranin sulcata. Karena sulcata biarpun dia gampang pilek, tapi sembuhnya juga gampang guys. Beda sama pardalis, dia kalau udah satu kali kena pilek, itu sembuhnya susah banget. Jadi gue lebih saranin pilih sulcata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini dari Prio Bayu 77 ya. Tips piara soal layar tapi nggak punya ruang gede ya. Jadi ini mungkin maksudnya kandangnya nggak ada yang gede gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau soal layar itu kendala utamanya itu biasanya di mulut ya. Dia rubbing, karena soal layar itu kan dia terkenal jumpy ya, nggak bisa diem, lari-larian, mau yang amboin mau yang Weberi itu dia pasti nabrak kandang mulu, jadinya rubbing. Gua aja yang kandangnya gede aja masih rubbing, gimana yang ruangannya kecil gitu. Jadi buat kalian yang mau piara soal layar tapi kandangnya nggak punya yang gede, menurut gua sih kalian beli dari yang baby aja. Kalian piara dari baby itu biasanya nanti semakin dia besar itu karakternya itu menjadi lebih tenang, jadi mulutnya nggak rubbing gitu loh. Jadi kalian beli yang baby, jangan langsung beli yang udah gede. Kalau beli udah gede kan itu liar, karakternya itu sangat liar ya, nggak bisa diem, susah jinakinnya. Jadi menurut gue sih beli yang baby aja. Tapi buat kalian yang udah punya yang udah gede tapi kendalanya di kandang, ya mau nggak mau kalian harus upgrade kandang. Jadi lebih gede, ada kayunya, kalau bisa bikinin kolamnya, dan kawatnya kalau bisa, kalau kalian pakai kandang kawat tuh kawatnya pakai yang lubangnya agak gede ya, jangan kecil-kecil, mulutnya nanti hancur kalau dia nabrak kandang. Itu aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari M. Iksan. Crocodile skink hewan langka atau bukan? Ya, jadi crocodile skink atau Tribolonatus gracilis atau kadal duri itu bukan hewan langka ya teman-teman. Itu banyak banget di Papua sana. Jadi kalau mau dipiara ya aman. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 4 dari Ruli Arsyad. Bang, kapan waktu yang pas beli kura-kura sulcata? Ya ini pertanyaannya sebenarnya agak-agak bingung ya. Waktu yang pasnya ini pasnya gimana gitu loh. Kalau kita bicara waktu yang pas ya, kapan aja bisa sih ya, selama emang uangnya udah siap gitu loh ya. Kandangnya udah siap, obat-obatannya kalau misalnya nanti dia sakit udah siap, lampunya udah siap, karena kan sulcata mesti panas.
kandang, obat-obatan, lampu, yang terakhir ya uangnya sih ya. Kalau udah siap ya kalian tinggal beli aja gitu, nggak ada masalah sih. Tapi kalau kalian nunggunya kapan waktu yang pas buat beli sulcata di harga yang murah gitu ya. Kalau nunggu harga murah seperti tahun lalu sih sepertinya agak susah ya sekarang ini ya. Karena emang sekarang sulcata itu harganya emang lagi tinggi, lagi naik sih ya. Bahkan kemarin itu sempet gila-gilaan, babynya aja itu tembus 2.250.000 sampai 2,5 juta. Sekarang udah agak turun sih, nggak nyampe segitu lagi, tapi masih tetap agak tinggi sih ya. Tapi kalau buat balik lagi ke harga seperti tahun lalu di bawah 1 juta gitu ya, itu kayaknya kalau sekarang itu nggak mungkin sih ya. Kayaknya sih gitu sih. Tapi kalau mau waktunya yang pas ya kayak tadi gue bilang, ya mau beli tinggal beli aja, asal kandangnya semua udah siap semuanya. Yang dibutuhin sama si sulcata udah siap ya, kalian tinggal beli aja gitu. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Aska Kafabihi. Lebih gampang pelihara crocodile skin atau panana bang? Oke, ini pertanyaan menarik. Dua-duanya ini kadal best seller ya. Tapi gue sebagai seller, gue lebih menyarankan kalian buat yang baru pelihara reptil itu kalian pilih kadal panana. Kenapa? Karena kadal panana itu punya tingkat stres yang lebih rendah. Ya, kebetulan ini gue ada kadal panana. Gue ajak kemari supaya kalau ngevlog tuh nggak terlalu sepi gitu, nggak bosen ngeliat muka gue mulu, tapi ternyata nggak kelihatan kadalnya guys. Oke. Gue lebih menyarankan kalian piara kadal panana karena dia punya tingkat stres yang lebih rendah, jadi dia cepat adaptasi di kandang baru. Makannya juga gampang banget ya. Dia omnivora, sayur, buah, daging makan. Dan mereka juga tipe reptil, tipe kadal yang relatif jinak ya. Kecuali kalau kalian beli lokality tertentu seperti Kei, Tanimbar, Gigas, nah itu mereka galak. Jadi kalau ya, jadi kalian tuh lebih baik beli yang Halmahera, Merauke, Irja, itu mereka lebih jinak ya. Kalau ini Merauke, ini jinak, nggak galak. Ini bukan berarti semua Merauke nggak galak ya. Ada juga yang galak, kalau nemu yang galak mah galak guys. Tapi rata-rata relatif jinak gitu. Beda sama kadal duri. Mereka itu memang kalau secara penampilan ya, secara fisik mereka memang lebih menarik gitu loh. Kayak naga kecil, matanya merah kan, lebih unik, lebih lucu gitu buat orang-orang sebagian. Tapi mereka tuh punya tingkat stres yang sangat tinggi guys. Kalian itu tahu nggak sih kalau kadal duri itu bukan reptil untuk dipegang-pegang. Mereka itu hewan display loh. Kalau kalian pegang-pegang itu mereka stres loh. Makanya mereka tuh kenapa rata-rata ya, buat yang baru beli crocodile skin, kadalnya tuh nggak mau langsung makan. Ya karena mereka belum adaptasi dan mereka tuh masih stres guys. Gitu loh. Jadi crocodile skin itu sebenarnya bukan hewan untuk dipegang-pegang ya, mereka hewan display karena mereka tuh gampang sekali stres. Lalu untuk pakannya sendiri juga crocodile skin itu kalau belum adaptasi ya, dia tuh kalau makan nggak mau diliatin, apalagi dia tuh kan aktifnya malam ya, dia keluarnya malam, jadi ya makannya dia juga malam, kita ikutin waktu dia juga gitu loh. Jadi kalau kalian nanya pilih crocodile skin atau panana ya, gue lebih menyarankan kalian beli kadal panana. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya, ini dari Radit Arigi. Ya, ini kayaknya YouTuber dan ini Radit Arigi ini kayaknya gue pernah lihat gitu ya. Radit Arigi. Ular boiga yang baru menetas langsung dikasih makan atau tunggu shedding? Oke. Yang gue tahu ya, semua ular kalau baru netas
kalau dia mau makan itu dia harus tunggu shading pertama atau ganti kulit pertama ya. Jadi kalau menurut gue ya kalau baru netes sih nggak akan makan ya, karena yang gue tahu itu rata-rata ular kalau baru menetas itu mereka harus tunggu shading pertama dulu, ganti kulit pertama baru mereka makan. Terus pertanyaan berikutnya dari Angelina Jane 1507. Kok sejak kapan mulai suka exopet? Gue dari kecil udah suka binatang, cuman dulu pelihara pertama itu ikan. Dari ikan itu dari SD sampai SMP, SMA udah mulai kenal reptil. Reptil pertama gue itu panana. Terus kuliah main ikan lagi. Tahun 2012 baru aktif di reptil. Terus dari pertanyaan berikutnya dari Mocisa. Menjadi penjual reptil udah berapa lama kok? Dari tahun 2012. Terus pertanyaan terakhir nih ya dari Naufal Febriando. Tips pelihara Safmon secara singkat. Oke, kalau pelihara Safmon di video gua itu dulu gua udah pernah bikin ya. Safmon, cari aja di video gua. Dan kebetulan waktu itu Safmonnya juga ukurannya masih baby ya, tapi gua akan jelasin lagi. Safmon itu kan dia hewannya panas ya, dia butuh panas. Jadi kalian yang udah pasti itu kalian harus siapin lampu, lalu alasnya itu bisa pakai forest bark atau coco chip ya, kasih tempat minum juga. Makannya itu kalau Safmon urusan makan sih gampang banget ya. Kalau baby itu kasih jangkrik, telur rebus, bahkan dog food ya, dog food. Itu kalian lumurin telur, dikocok-kocok gitu, kalian taruh begitu, mereka makan guys. Safmon itu kalau urusan makan itu nggak susah sih, yang penting panas. Kalau dia nggak kena panas itu pasti mogok makan. Kalau Safmon itu jeleknya begitu. Jadi kalian harus panas. Kalau nggak punya lampu minimal seminggu itu 2-3 kali kalian jemur. Tapi kalau bisa ditambahin lampu juga ya, supaya pencernaannya itu sempurna ya. Safmon itu kan dia butuh panas untuk pencernaan mereka gitu. Jadi ya kalau piara Safmon itu tipsnya sih satu, mesti panas, udah itu aja sih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gue untuk hari ini, sesi tanya jawab ya. Gue udah jawab 9 pertanyaan menurut gue. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa tolong bantu perbaiki di kolom komentar ya. Jadi semoga bisa membantu kalian buat kalian yang mau pelihara hewan, khususnya reptil. Oke, sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Jangan lupa di like, lalu di subscribe.